Nomor siapa? Dari tadi. Mantap. Mantap. Oke, audio rolling, Kamera 1 rolling. Kamera 2 rolling. Stone. action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila. Berjumpa lagi dalam rangkaian acara sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Komunikasi Visip Unila. Nah, pada podcast ini kita akan berbincang mulai dari apa saja yang akan dipelajari, prospek kerja, dan apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk dapat diterima atau masuk ke dalam suatu prodi atau jurusan yang ada di Unila. Nah, kebetulan kali ini kita sudah kedatangan tamu dari program studi pendidikan teknologi informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Telah hadir di hadapan kita semua Bapak Amrullah, MKom MPD, dan Bapak Dr. Rangga Firdaus, MKom ya Pak. Selaku dosen dari program studi pendidikan teknologi informasi di Unila. Itu ya Pak. Oke, selamat datang Bapak. Apa kabar yang hari ini Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa Pak. Baik. Oke, mungkin langsung kita mulai saja Pak ya. Oke, kan kita sudah tahu nih Pak, Bapak ini dosen dari Prodi Teknologi Informasi apa ya? Kira-kira Bapak sudah berapa lama nih Pak menjadi tenaga pengajar di Prodi tersebut? Siapa dulu nih? Boleh dari Bapak Rangga dulu nih. Oke, kalau saya sudah kurang lebih hampir 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu. Ya, tapi dalam 1 tahun ini kedepannya memang luar biasa dengan kondisi yang pandemi ini. Ternyata teman-teman PTI, Ya. ini kan untuk mahasiswa baru nih. Iya betul. Wah, itu luar biasa. Mereka siap dengan segala situasi dan kondisi. Siap, ya. Teknologinya oke, pendidikan juga oke. Teknologi dan pendidikan. Iya. Oke, kalau untuk Bapak Amrul sendiri udah berapa tahun kira-kira Pak? Untuk pendidikan teknologi informasi ini kebetulan saya itu dari proses pengusulan kita selalu ngawal berdua dan tim yang lain yang di Prodi PTI sendiri itu dari awal tahun 2017. Jadi ketika SK keluar waktu itu kementerian yang di bawah Mendestekti pada tahun 2017. Oh jadi Prodi ini baru ada di tahun 2017. Dan Bapak berdua yang ikut mengusulkannya Pak? Iya. Wah. Bersama teman-teman yang lain. Bersama ya. teman-teman Iya. yang lain. Kalau boleh tahu tadinya dari Prodi apa Pak? Dari Bapak Amrul sendiri? Kalau saya dari kebetulan praktisi di untuk informasi teknologi khusus di FKIP Universitas Lampung. Memang sudah praktisi di Iya. FKIP ya tentang teknologi. Iya. Iya. Secara general ya Pak, kalau boleh tahu nih, kan kita ngobrol sama bapak-bapak nih Pak, calon-calon bapak nih. Secara general, secara singkat, kira-kira Prodi PTI ini membahas tentang apa sih Pak? Oke, kalau saya bilang ya, Iya. masuk di Unila itu hanya ada satu, yang mau masuk PTI dengan yang tidak mau masuk PTI. Nah itu, jadi pendidikan teknologi informasi ini betul-betul suatu program studi yang mengkombinasi kedua belah pihak. Dia jago di dalam dunia pendidikan dan dia juga tidak kalah saingan dengan memahami pelajari tentang teknologinya. Jadi kombinasi dua. Kombinasi dua ya? Iya. Kalau dari Bapak Amrul sendiri gimana Pak? Kalau dari saya karena itu FKIP yaitu pendidikan. Pendidikan itu kalau guru itu kan panggilan jiwa. Iya. Ujung-ujungnya nanti kalau nggak dosen, nggak guru atau praktisi atau instruktur atau profesi pendidik itu adalah panggilan jiwa. Satu lagi Mas, Mas Amro. Pendidikan itu adalah suatu bentuk yang tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Iya, betul. Nah, jadi sudah saatnya lah pendidikan itu memang selalu ada, tapi harus orang-orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai, bukan asal mendidik. Nah, di PTI itu diajarkanlah bagaimana mendidik, bagaimana dia menguasai teknologi dan bagaimana dia bisa salah satunya berteknopreneur nih ya. Iya. Pokoknya paket lengkap ya Pak ya? Wah, Dari itu luar teknologi, biasa. pendidikan dan segala macam ada ya Pak? Ada di sana. Iya. Oke, karena lengkap nih ya Pak ya. Tadi kan sudah kita ketahui bersama bahwa PTI ini baru ada di tahun 2017 ya Pak ya. Nah, kira-kira skill apa sih Pak yang harus dimiliki sama calon-calon maba atau mahasiswa yang ada di PTI ini? Nah, oke. Nanti kemudian. Oke. Jadi yang pertama skill pendidikan dulu. Ini yang nggak dijumpai di prodi lain. Iya. Kalau ilkom atau informatika, pokoknya prodi lain ya. Kalau di PTI kita ketemunya pendidikan dulu. Pendidikan itu tentu ranahnya ke empat kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah itu poin pertama, poin kelebihan pertama dari PTI Pendidikan Teknologi Informasi kita dapat fokus ke pendidikan. Fokus ke pendidikan dulu ya. Nah yang kedua teknologi informasi.
teknologi informasi itu akan dijumpai sekarang ini di mana saja, di segala aspek bidang kesehatan, makanan. Toh kita sekarang kalau mau pesen makan nggak usah repot keluar kan, cukup istilahnya sekarang mager, cukup duduk aja tinggal pesen. Nah, itu karena sekarang sudah merambah ke teknologi informasi, merambah ke dunia apa saja. Nah, teknologi informasi itu juga pekerjaan yang dulu belum terpikirkan, yang dulu nggak ada, sekarang sudah ada kan. Contohnya vlogger, tiktoker atau medsos lain, ya kan. Dulu nggak terpikirkan. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini, pekerjaan-pekerjaan baru sekarang sudah merambah semua. Apalagi ke berbagai aspek bidang itu. Ya, kalau saya hanya berpikir gini, mahasiswa itu jangan sampai salah langkah dan akhirnya apa? Di tengah-tengah jalan dia bingung tuh salah jurusan atau memang nggak ada passionnya. Di PT itu passion, memang dia suka. Tiba-tiba dia langsung skripsi, ujian, tapi mengikuti proses yang ada dalam dunia pendidikan. Semua itu by design. Jadi teman-teman yang mau masuk di PT itu, di pendidikan teknologi informasi ini, bukan kaleng-kaleng. Bukan berarti dia tidak bisa pemrograman. Wah, justru dengan pemrograman itu bukan hanya untuk dijual, tapi dia untuk menginformasikan bagaimana dia bisa memberikan informasi kepada orang lain. Pendidikan, adanya proses interaksi dan sebagainya. Jadi, apalagi nih sekarang nih teman-teman di ilmu komunikasi kan ya. Nah, saya bertanya, ilmu komunikasi yang baik seperti apa? Tapi setidak-tidaknya pasti akan ada teknologi yang akan hadir di sana. Nah, pendidikan itu hadir juga. Nah, karena tadi Bapak membahas tentang salah langkah ya Pak ya, salah jurusan. Kira-kira kalau menurut Bapak nih, kenapa mahasiswa bisa salah jurusan gitu Pak? Satu, kalau saya bisa melihat dari yang pengalaman, ya pengalaman mengajar dan pengalaman melihat dari situasi kondisi yang ada di teman-teman mahasiswa itu, karena apa? Biasanya mahasiswa itu tanpa sadar dan belum bisa menggali SWOT yang ada dalam dirinya. Nah, disinilah kesempatan kita untuk mengatakan, hai rekan-rekan mahasiswa baru, kalau ingin memilih, memilihlah apa yang menjadi passion pertama, menjadi cita-cita. Niatkan karena baik, pahami dulu. Kalau dia karena Allah, jadi amal ibadah. Jadi dia sekolah itu bukan atau kuliah itu nggak main-main. Kalau dia nggak masuk, bukan lagi Pak masuk atau enggaknya. Di PT diajarkan bahwa pembelajaran kita bukan hanya sekedar pedagogi, tapi sudah androgogi dan cybergogi. Artinya pemahaman self learning mereka hadir. Nggak akan bertanya lagi Pak, kita di PT ini ya. Pak, kita mau belajar apa? Mereka sudah akan tahu bahwa pendidikan itu by design, dan dosennya juga akan tahu bahwa belajarnya ini mereka akan belajar mandiri. Cuma sekali lagi mereka akan juga belajar di pemrograman itu ada namanya object oriented. Object oriented itu kalau mahasiswa berpikir dan bertindaklah sebagai dosen atau sebagai rektor kalau mahasiswa. Betul. Jadi dia fokusnya kepada mahasiswa, bagaimana menjadi mahasiswa yang baik. Iya, perannya dan di PT itu. Nah, kita akan menolak bahwa jiwa kebijakannya, jiwa kepemimpinan hadir di sana. Bukan seolah-olah IPK. Karena keberhasilan itu bukan hanya sekedar IPK. Di PTI hadir untuk jiwa-jiwa itu. Kalau seandainya dia nggak bisa pemrograman, bukan langkah mati dalam dunia pendidikan itu semuanya lini bisa dimasuki. Nah, kami itu hanya ingin mengatakan kepada teman-teman mahasiswa baru yang ingin masuk di PTI, hadirlah bahwa hadir di PTI itu bukan hanya panggilan orang tua atau gaya-gayaan, tapi panggilan jiwa untuk mengabdi salah satunya di dalam pendidikan itu. Nah, gitu Mas. Apalagi poin, jadi pendidikan teknologi informasi itu aspek dua, pendidikan dan knowledge dan skill. Jadi arahnya knowledge dan skill. Jadi walaupun IPK-nya 4,0, 4,5 atau di atasnya, itu sekarang ini nggak akan ditanya IPK. IPK-mu berapa 4,0, tapi nggak bisa, skillnya nggak ada, skillnya nggak terasah gitu. Jadi poin utamanya di PT itu selain knowledge juga ya IPK boleh 4,0 bagus, cuma kalau ditambah misalkan dengan skill yang lebih itu lebih utama lagi. Jadi karena sekarang sudah nggak ditanya lagi ijazah atau apa, karena anak SMK atau apa sekarang sudah bisa coding, bisa multimedia dan lain-lain. Nah, itu dari sisi seorang teknologi. Tapi dalam sisi pendidikan ada lagi yang namanya kompeten. Diajarkan kompetensi. Kompetennya itu adalah kompetensinya juga oke, jadi knowledge-nya oke, skillnya tadi disebutkan oleh Mas Ams oke. Satu lagi attitude. Nah, jadi dalam konteks attitude inilah mereka akan mengajar, karena nanti salah satu pendidikan bahwa bagaimana teman-teman mahasiswa baru nih ya, kalau nanti ujungnya salah satu menjadi pendidik,
dia harus bisa menginspirasi mahasiswanya, Betul. menginspirasi siswanya. Bagaimana kalau seandainya dia tidak bisa menginspirasi, karena apa? Dia nggak paham. Makanya di PT diajarkan seluk-beluknya, kalau materinya betul-betul jaringan komputer, bukan berarti nggak ada. Kebetulan saya mengajar komunikasi data dan cyber computer security-nya. Jadi belajar juga. Ternyata nilainya itu bisa diubah. Mau bisa semua, tapi sekarang saya katakan, kalau mengubah untuk apa? Dosa enggak? Nah itu ada tuh. Nah dari sinilah kami ingin mengatakan kepada teman-teman mahasiswa baru nih, kalau masuk di PT itu, kompetensi seorang pendidik itu akan diajarkan. Dia nulisnya oke, skillnya juga oke, attitude-nya juga oke, pemahaman literasi dan sebagainya, apalagi dengan penerapan ICT, pedagogi dan sebagainya. Itu memang ranahnya. Jadi jangan sampai salah langkah, dan jangan nanti kalau sudah salah langkah pusing nanti di semester 4, 5, 6 mau ngapain ujung-ujungnya. Nah, mumpung dari sekarang nih kita kan ada acara ini untuk bisa mengarahkan. Namanya hanya mendoakan, PT itu mendoakan, mengarahkan supaya mahasiswa itu tepat dan sesuai dengan harapannya. Itu. Oke. Kalau mau tahu ya Pak ya, kan tadi sudah dijelaskan banyak nih mengenai tentang diajarkan tentang skill, knowledge, dan attitude ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, untuk camaba-camaba ya Pak, kira-kira bedanya dari pendidikan PTI ini sama informatika yang ada di FMI Pak? Oh gitu. Kira-kira apa bedanya nih Pak? Pertanyaan saya mengapa bertanya itu? Apakah ada kepentingan? Jangan sampai teman-teman, ini jangan bro. Saya cuma bilang, kalau ingin masuk di Unila, bukan program studi lain, hanya di PTI. Nah itu. Program studi lain hanya support aja. Prodi lain itu sebenarnya prodi lain itu ya saudara. Karena satu, misalkan ilmu komputer, informatika, PTI itu nggak akan beda jauh, nggak akan ada ini, cuma yang membedakan itu tadi dari ranah pedagogi, cybergogi. Nah itu poin di Mengapa saya katakan seperti itu? Itu harus tumbuhkan di mahasiswa PTI itu harus terengginas, tanggon. Dia harus punya jiwa kos dan kosa. UKM mereka hidup tuh. Cuma sekarang memang harus dibangunkan jiwa-jiwa para pemberaninya mahasiswa itu. Nggak boleh hanya beraninya di lingkungan Unila, kami receh Unila. Di Unila itu pegang IPK-nya jago, mahasiswanya oke, organisasinya oke, baru level Unila. Sekarang lihat, makanya kami bilang PTI ke depan, kita akan memang kita dari PTI itu berharap PT kita ini bukan hanya untuk di wilayah Lampung, tapi sudah masuk ke wilayah Sumatera sampai ke wilayah Indonesia. Jadi bukan bermainnya hanya untuk di Unila lokal. Baru 2 tahun berapa tahun lah ya. Kita lihat nanti. Nah, karena bahas nih Pak tentang bukan hanya di Unila ya Pak ya. Kira-kira perbedaan antara PTI ini, keunggulannya dari PTI yang ada di universitas lain itu apa Pak? Kenapa harus PTI di Unila itu? Saya dulu jawab Mas Abi ya. Oke, silakan. Kita ini sudah tergabung dengan PTI se-Indonesia. Dari sini kita sudah bisa melihat seberapa jauh PTI kita ada. Kita bisa ada SWOT di sini. Cuma kami ingin mengatakan, begitu masuk Sumatera, pintu gerbang Sumatera itu adalah Lampung. Masuk dulu diserap semuanya itu. Nah, terus bagaimana? Kami juga tahu sebagai dosen nih, sebagai praktisi, sebagai pebisnis, sebagai segala macam teknopreneur yang ada di lingkup kita di sini, kita mengajarkan kepada mahasiswa, hai mahasiswa, kalian hidup itu harus bersosialisasi. Ada itu, ada pelajarannya juga, ada memang kompetensi kita juga di situ. Kami ingin juga mahasiswa tahu bahwa karakteristik dari pembelajarnya di Unila itu berbeda dengan karakteristik dengan pembelajaran di kampus yang lain. Nah, kekuatan lokal kita tercermin di kurikulum kita. Salah satu yang paling saya nikmati waktu kita jalan di pengabdian ya. Ternyata ribut-ribut tentang MBKM kita sudah melakukan itu. Jadi teman-teman jangan khawatir tuh, apalagi yang baru tamat sekolah nih kan belajar kenal informasi kurikulum merdeka. Itu kalau di PT sudah biasa itu. Sudah biasa. Nah, jadi hal yang lumrah lah dan memang saatnya untuk teman-teman memilih PTI. Itu harus jelas itu ya. Nah, karena tadi membahas sempat menyindir masalah kurikulum ya Pak ya. Kira-kira mata kuliah nih yang paling diunggulkan gitu Pak, ada nggak di PTI? Mata kuliah apa gitu yang menjadi khas gitu Pak di PTI? Wah, ini dia yang kami ingin sampaikan lagi pada mahasiswa baru kita nih, calon mahasiswa baru kita. Kekhasannya di dalam dunia PTI, di PT itu adalah khasnya tadi yang disebut oleh Mas Am, bahwa punya ada karakteristik dari pendidiknya, jago dalam bidang teknologi. Bukan berarti dia jago teknologi tapi nggak bisa mendidik. Karena harapan kita, apa yang dipelajari itu dia akan berguna untuk kemasyarakatan umat atau mengajarkan minimal dirinya sendiri,
keluarganya atau yang lainnya. Tapi kami ingin sampaikan kepada teman-teman semua di calon mahasiswa baru, kalaulah masuk di PTI itu bukan semata-mata karena paksaan. Kami hanya ingin mengatakan bahwa masuklah itu dengan penuh keterbukaan. Bahasa kita itu open mind, open heart. Nah itu ya, open mind juga open heart. Jadi terbukalah pikirannya, terbuka hati. Iya. Jadi kalau misalnya disuruh dosennya ada tugas, itu mah standar. Kalau misalnya tidak akan ada pertanyaan dari mahasiswa, Pak kapan kumpul? Harusnya sudah kemarin 10 menit yang lalu kumpul, itu nggak boleh lagi. Pak kapan kumpul? Nggak ada, itu semuanya by virtual class dan sebagainya. Kita semuanya pembelajarannya dari itu, tidak ada lagi pertanyaan, semuanya by system tuh. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak kapan kumpul, itu saya rasa bukan mahasiswa PTI itu. Sudah tahu mereka bertanya, ngumpul dulu, baru Pak saya sudah kumpul. Nah, bukan mau kapan kumpulnya. Tambah lagi untuk kekhasan kurikulum, kita tentunya akan menyesuaikan dengan perkembangan yang terkini gitu. Untuk beberapa kurikulum misalkan cyberpedagogi mungkin di kalangan ini masih belum familiar, tapi kalau yang sudah terbiasa cyberpedagogi sudah, padahal katanya juga sudah ada gitu. Iya. Contohnya Internet of Things, Mas. Ya, Internet of Things yang sekarang IoT, data mining segala macam. Itu sekarang kita katakan bagaimana peran Internet of Things itu dalam dunia pendidikan. Saya mau tanya, kita bisa melihat pola tuh. Mahasiswa masuk tahu, oh kalau di online itu kalau mahasiswanya banyak bertanya, Pak sudah absen belum? Atau Pak materinya Pak guru besar, wah nggak sabaran, nggak disiplin kalau online, warawiri segala macam, atau banyak keluhan gitu. Pak saya banyak internet segala. Nah dari situ kita bisa melihat. Nah contoh-contoh pembelajaran inilah yang harusnya teman-teman mahasiswa baru itu mengetahui bahwa peranan di PT itu memang bagi mahasiswa itu memang bukan hanya untuk siapa-siapa, untuk dirinya juga akan sangat diperlukan untuk kehidupan ini. Jadi benar kata tadi Om Rangga tadi, jadi IoT Internet of Things itu benar-benar nyata gitu, karena ke depan 10-20 tahun ke depan pasti itu akan ada nama pekerjaan baru gitu. Pasti ada. Pasti ada, coba nanti akan begini Mas. Teacher hologram. Nah. Mas tau nggak teacher hologram? Mengajar hologram ya. Iya, di PTI itu model visual augmented reality, VR itu mah standar karena itu merupakan karena itu merupakan satu pelajaran yang memang dalam konteks pembelajaran itu bukan hanya untuk sekarang, tapi yang akan datang. Tapi bukan berarti pembelajaran dulu dengan menggunakan kasur itu nggak diartikan. Semuanya bisa. Orang tua kita juga dulu nggak ada belajar pakai internet, tapi internetnya kemana-mana itu. Kamu ini masih kecil aja kan gitu kan? Sudah begini begaya, tapi dalam konteks ini kita mengatakan pembelajaran ini di PT itu diajarkan. Jadi kalau nanti belajar tentang apa augmented reality, gampang, virtual reality, apalagi mix segala macam. Nah inilah hologram yang terjadi segala macam atau pemanfaatan. Di sini kan mungkin teman-teman akan bertanya, emangnya bisa Pak kita belajar menggunakan teknologi yang ada lab? Kita ada ya model-model smartboard atau sekarang sudah menggunakan yang tableboard gitu kan, kayak di suatu mainan game itu kan, itu memungkinkan. Jadi sebenarnya kita menggunakan utilisasi juga, tapi tidak lupa kita ada develop ya, membangun sendiri. Jadi teman-teman mahasiswa itu terkait dengan misalnya nanti apa yang dikerjakan oleh mahasiswa dalam skripsinya segala macam, gak usah pusing. Mereka akan tahu bagaimana mengembangkan skripsi itu. Mereka bisa buat sendiri, ya buat sendiri nih ya. Bisa mengutilisasi, artinya dia utilisasi, atau dia bisa memodifikasi yang sudah ada. Ibaratnya konvergensi segala macam, jadi segala macam bentuk pembelajaran, segala macam teknologi itu digabungkannya, atau by custom. Dia bisa ngutak-ngatik lah. Saya buat sendiri Pak segala macam. Jadi mahasiswa begitu masuk di PTI, gambaran dia skripsi, dia nggak hanya copy paste. Karena kalau copy paste kita sudah tahu cenutin apa segala macam anti plagiat. Jadi mereka akan bisa buat sendiri. Dia bisa scan aja sekian persen buat sendiri. Tapi saya menggunakan utilisasi, silahkan. Saya modif dikit deh. Saya jadi custom. Jadi mereka masuk di PTI itu ya untuk skripsinya ya, apalagi tugas-tugas PKL dan KKN dan sebagainya. Saya melihat wajah-wajah mereka ceria, cuma kenapa banyak itu sudah banyak perempuan ya? Iya, sudah banyak. Maunya laki-laki yang enggak ada gitu ya. Jadi mulai banyak perempuan. Iya, tapi mudah-mudahan yang cowok juga senang nanti masuk di sini ya. Sekarang nih Pak, kita gitu. Dari mahasiswa baru. Oke. Ya, kira-kira kalau dari perkembangan penerimaan mahasiswanya nih Pak, kan sudah dari tahun 2017 ya Pak. Nah, apakah berkembang dan seberapa pesat gitu Pak perkembangannya sampai saat ini? Ya kalau selama saya pantau dari proses pengusulan terus dari awal
kan itu SK turun 18 April 2017, setelah itu beberapa bulan diadakan rekrutmen awal itu sekitar 16 mahasiswa, kemudian naik terus secara bertahap karena kami juga terus berbenah untuk lab, untuk kurikulum. Nah, jadi 2017 itu sekitar 16 mahasiswa, kemudian 2018 naik menjadi 20, kemudian 2019 sampai sekarang itu sekitar 40 mahasiswa. 40 mahasiswa yang saat ini ada. Ya, Itu 40 bukan berarti kuotanya hanya 40, yang daftar itu 1 berbanding. Nah, iya. Tapi kalau kita sebut 1 berbanding sekian nanti stres, malah nggak mau masukkan. Masuk dulu. Masuk dulu ya, Pak. Nah, kami juga diajarkan kalau lah mereka itu memiliki kemampuan yang baik, jangan takut. Jangan takut, wah nanti bersaing. Memang hidup itu adalah persaingan. Nah, sekarang tinggal mahasiswa-mahasiswa mana. Makanya kami bilang, yang masuk di PT itu ada yang terpilih. Dan mereka, kami ajarkan bahwa mereka adalah yang terbaik saat ini yang masuk di PTI. Makanya kalau orang-orang yang terbaik, berarti dosen-dosennya harus yang terbaik juga untuk mengajar. Jadi kita harus ada improving dari masing-masing kita sebagai pimpinan atau sebagai dosen untuk bisa menghadirkan kebaikan kepada mahasiswa kita. Jadi jangan khawatir, begitu teman-teman yang sudah baik ini masuk, kita akan memberikan pelayanan yang VVIP. Insya Allah. Karena beberapa passing grade kalau saya pantau, jadi passing grade-nya itu semakin kesini semakin ketat. Karena FKIP itu ada beberapa prodi yang benar-benar ketat seperti pendidikan matematika, kemudian PGSD. Nah, ini PT itu melesat langsung naik itu. Jadi passing grade-nya itu benar-benar ketat. Oleh karena itu persiapkan diri oleh para mahasiswa baru nanti, persiapkan diri skill dan knowledge tadi untuk bersaing dengan nggak di Sumatera saja tapi di nasional ya Pak. Oke. Tadi kan kita sudah membahas banyak ya Pak ya, terutama tentang prospek-prospek PT ini kan mengajarkan untuk kedepannya Pak, karena teknologi selalu berkembang. Nah, berarti bisa dibilang PT ini future proof gitu ya Pak ya, untuk masalah lapangan pekerjaan. Jadi untuk di masa depan ini banyak akan tercipta lapangan pekerjaan yang baru-baru juga ya Pak. Nah, yang akan saya tanyakan kali ini adalah, kan lulusan dari prodi ini kan berarti gelarnya itu SPD ya Pak ya? Berarti saja pendidikan. Nah, kira-kira lulusannya ini selain menjadi guru ya Pak ya, itu bisa menjadi apa lagi gitu Pak? Jadi nah, ini dia nih, sering orang itu salah mengartikan, ya. Apalagi sekarang sudah dibuka oleh Pak Menteri atau Mas Menteri bahwa pendidikan itu adalah tempat kita berinteraksi, melakukan suatu proses pembelajaran, adanya perubahan perilaku dari apa yang kita pahami. Itu yang harus kita pahami bersama ya dalam pendidikan. Gelar itu adalah sebuah gelar, sebuah yang dimiliki bahwa kecakapannya memang diatur oleh undang-undang. Bahwa kalau lulusan dari FKIP untuk apapun SPD misalnya, itulah. Tapi inilah kami ingin mengatakan kompetensi yang ada di dalam SPD itu bukan kompetensi yang bukan hanya sekedar mengajar, tapi dia juga mampu untuk hal-hal lain yang memang menjadi tujuan dari PT itu sendiri. Jadi kalau ditanya, Pak, bisa nggak mereka menjadi seorang seorang ahli visual dan desain grafis? Lah iya, materinya banyak. Pak, bisa nggak mereka menjadi seorang pebisnis? Lah iya, teknokernya iya. Pak, kalau saya sebagai seorang guru, seorang dosen, seorang pengajar untuk di D3, SMK, SMA, memang itu bidangnya. Sudah itu apalagi pertanyaannya? Pak, bisa nggak nanti mereka menjadi seorang artis? Ya bisa juga, karena memang dihadirkan konsepnya adalah apa yang mereka pahami dalam pembelajaran ini digunanya untuk dia. Berkembanglah kemampuan mahasiswa itu sesuai dengan perkembangan zaman. Ikutilah. Jadi bukan berarti mentang-mentang harus dari PTI dia nanti harus menjadi seorang guru. Oh enggak. Dia jadi apa saja, proses dalam pendidikannya dia akan tahu menggunakan teknologinya oke, tapi dalam konteks dia seorang pendidiknya, kan kita semua seorang pendidik tuh. Makanya kami bilang salah satu sumber belajar itu adalah dengan menggunakan banyaknya pendidik-pendidiknya. Ada pendidik itu bukan hanya guru, bukan hanya seorang, tapi juga seorang ustadz, seorang budayawan, YouTuber gitu. Itu pendidik juga itu. Kan dia mengajarkan sesuatu. Bagaimana kalau dia seorang YouTuber tapi dia nggak tahu menghilangkan menghilangkan moralnya untuk viral. Nah, di PT itu diajarkan teman-teman jago bukan berarti tidak boleh, tapi harus tahu bagaimana kalau seandainya dia menampilkan dirinya seperti harimau misalnya, tanpa baju nih ya. Terus bagaimana? Itu kami bilang, itu tidak sesuai dengan kaidah di PTI. Di PT itu pembelajarannya oke, dia
tiktokan misalnya ya, atau apalah segala macam, tapi dia hilang moral dia. Nah, Karena tadi attitude tadi apa ya? betul. Nah itu jadi kami bilang mau jadi kompetensi tapi tetap ada. Bisa kita menjadi seorang pemrograman juga bisa, seorang pendidik juga bisa, seorang teknokrat bisa, bahkan melanjutkan kuliah mas. Mau di MTP, wow, gitu. Nah, nanti lagi kita bahas ya. Jadi untuk di FKIP ini khususnya PT juga ada sebelum lulus untuk keguruan itu gelarnya tadi apa? SPD. Kalau sekarang kan sarjana pendidikan daring. Ya, kesehatannya sarjana pendidikan. Jadi Orang daring gitu. iya, begitu lulus FKIP itu SPD itu belum berhak mengajar. Dia harus mengikuti satu pendidikan, namanya pendidikan profesi guru. Nah, kebetulan PT ini yang pertama di Lampung. Jadi muara airnya nanti juga mudah-mudahan kita akreditasinya akan naik lagi. Akreditasinya lebih baik lagi, jadi kita bisa nambah untuk kejuruan pendidikan profesi guru. Kalau untuk Jadi sekarang akreditasinya apa? akreditasinya sekarang masih akreditasi baik. Baik ya. Nah, nanti kita menuju baik sekali, kita bisa mengusul untuk unggul untuk mengusulkan pendidikan profesi guru. Karena begitu keluar dari FKIP itu belum disebut guru kalau dia belum mengikuti namanya pendidikan profesi guru atau PPG. PPG itu ada dua, pendidikan PPG dalam jabatan dan pendidikan profesi guru prajabatan. Jadi begitu lulus kayak kedokteran, dia disebut dokter kalau dia sudah mengikuti koas 1 tahun ini. Nah, untuk keguruan ini pendidikan profesi guru, baru disebut guru profesional. Nah, untuk sobat-sobat Unila yang masih penasaran nih Pak, kira-kira mau menggali informasi lebih dalam lagi, tapi sendiri nih Pak, secara mandiri, apakah ada website atau sosial media yang dimiliki oleh PTI Pak? Bisa di-share sama sobat-sobat Unila di sini. Mana? Ya, untuk akses informasi semua itu karena kita sudah membuka link di fkip.unila.id, silakan rekan-rekan calon mahasiswa baru untuk mengakses FKIP Unila CD. Nanti di situ akan ada root ke bawah masuk ke pti.fkip.unila.ac.id. Untuk medsosnya ada semua di situ. Kan sekarang ini semuanya berguru pada saya Google kan. Ya, mudah kan, cuma ketik itu langsung kita buka ketik aja PTI FKIP Unila atau FKIP Unila. Langsung muncul ya Pak? Langsung muncul. Oke, kira-kira ada pesan-pesan untuk sobat Unila nggak nih Pak? Karena kita udah mulai masuk ke waktu terakhir nih Pak, sebelum penutupan, ada pesan-pesan khusus nggak dari PTI untuk sobat-sobat Unila? Oke, khusus untuk calon-calon mahasiswa baru PTI atau yang akan masuk di Unila, mudah-mudahan secara terbuka hatinya, terbuka pikirannya, dan tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Pendidikan Teknologi Informasi merupakan salah satu program studi yang luar biasa dan bisa diandalkan. Baik, oke. Mungkin cukup itu saja Pak. Dari Bapak Dari saya. Oke, Pak. Jadi untuk para calon mahasiswa baru, kuasailah dua tadi, pengetahuan atau knowledge, kemudian satu lagi skill. Jadi selain itu juga ada satu poin lagi tadi, attitude. Jadi kuasailah itu karena ketika sudah masuk nanti nggak akan ditanya IP kamu berapa. Jadi kuasailah knowledge, kemudian skill dan attitude. Jadi knowledge what I know, kalau skill what can I do. Nah, gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya hadir di acara podcast kali ini. Kapan lagi nih? Ini penting. Oke, mungkin cuma sekian ya Pak ya. Oke, untuk sobat Unila yang masih penasaran tentang PTI bisa langsung aja tadi cari di website atau ketik di Google aja, bisa langsung ketemu ya. Oke, mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih sekali lagi. Oke, sobat Unila, saya pamit undur diri. Saya Muhammad Rifan Zafrasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Ya. Cut.